Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir bersama TV Aspirasi Guru Inspirasi Indonesia PGRI Kabupaten Serang dalam program seri ke-6 Strategi Menghadapi Akreditasi Sekolah Madrasah tahun 2022. Pada sesi ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, seri ke-5, yaitu simulasi visitasi luring. Ini yang akan tim akreditasi sekolah madrasah di seluruh Indonesia, khususnya di Banten, khusus lagi di Kabupaten Serang, tahun 2022 ini akan menghadapi visitasi akreditasi atau akreditasi bagi sekolah lama dan visitasi akreditasi yang pertama untuk sekolah yang baru. Seperti biasa, sebelum lanjut pada substansi, kita bangun kebersamaan soliditas agar kontinuitas program Pantas Dua Sisi melalui seri siaran TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang tetap berlanjut untuk kita bangun budaya mutu di sekolah di Kabupaten Serang, khususnya di Indonesia pada umumnya. Bersama saya, Didika Sifata dari Bidang Pengembangan Profesi PGRI Kabupaten Serang, Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Serang, Asesor Ban SM Provinsi Banten, bersama TV Aspirasi Guru membantu tim akreditasi sekolah dalam menghadapi akreditasi sekolah madrasah di tahun 2022. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat pemberitahuan atau notifikasi tentang program-program unggulan yang TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang siarkan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada seri ke-6 ini. Kita akan bicara tentang seperti apa visitasi manual atau visitasi secara luring. Pada seri sebelumnya visitasi daring dalam jaringan, sekarang visitasi langsung ke sekolah madrasah yang ditetapkan sebagai sasaran akreditasi. Apa bedanya visitasi luring sebelum IASP 200 dengan visitasi luring pada paradigma baru dengan IASP 200? Mari kita lihat. Pada caption ini kita lihat, kembali saya ingatkan, keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah nomor 807 Ban SM/SK 2021 tentang pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Terdapat 3 variasi pelaksanaan akreditasi. Yang pertama ada akreditasi luring atau manual. Ini yang akan kita bahas simulasinya sekarang. Ini dilaksanakan untuk sekolah atau madrasah baru yang baru meluluskan, baru tahun ini meluluskan, dan nanti akan menjadi sasaran utama dari proses visitasi secara luring di seluruh Indonesia, atau sekolah madrasah dengan status reakreditasi karena pada tahun 2022 ini atau tahun sebelumnya sudah habis masa berlaku sertifikat akreditasi 5 tahun yang lalu. Yang kedua ada otomasi akreditasi, yaitu berdasarkan SK dari Ketua Ban SM Pusat itu mendapat perpanjangan status akreditasi. Yang ketiga, akreditasi daring, ini yang sudah kita bahas pada seri kelima. Baiklah, sahabat TV Aspirasi Guru yang smart, yang inspiratif, kita lihat seperti apa prosedur standar operasional pelaksanaan akreditasi dengan moda luring. Perspektif IASP 2020. Perlu saya kuatkan lagi bahwa prosedur operasi standar visitasi atau mekanisme akreditasi 2020 meliputi 8 langkah akreditasi. Masih ingat bukan? Langkah pertama adalah sosialisasi IASP 2020 dan bagaimana prosedur operasi standar akreditasi. Ini setiap sekolah madrasah yang sudah
dinominasikan untuk menjadi sasaran akreditasi diundang oleh BAN-SDM Provinsi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi IASP dan bagaimana mekanisme pelaksanaan akreditasi itu sendiri. Langkah kedua, dilakukan asesmen kecukupan, di mana asesor sebelum visitasi ke sekolah atau madrasah melakukan komunikasi efektif untuk melakukan asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan itu meliputi satu, menelaah memverifikasi dokumen compliant mutlak atau ICM dan dokumen compliant relatif atau sering kita sebut juga IPR, indeks pemenuhan relatif. Poin ketiga, baru dilakukan visitasi ke sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sasaran akreditasi dan sudah di mapping sebelumnya sehingga masuk ke dalam Sispena, baik akun BAN-SDM Provinsi, akun 2 orang asesor, dan akun sekolah madrasah. Langkah keempat, hasil visitasi, laporan hasil visitasi akreditasi oleh kedua orang asesor dilakukan atau diverifikasi dan divalidasi oleh asesor lainnya yang dikelola oleh BAN-SDM Provinsi masing-masing. Langkah kelima, lanjut ke verifikasi hasil validasi oleh anggota BAN-SDM Provinsi. Dan hasilnya masuk kepada tahap yang keenam, yaitu penetapan hasil dan rekomendasi hasil visitasi di dalam sidang pleno di BAN-SDM Pusat, di mana masing-masing BAN-SDM Provinsi melaporkan hasil validasi dari kinerja para asesor. Langkah ketujuh, BAN-SDM menerbitkan pengumuman hasil akreditasi. Dan 8, penerbitan sertifikat. Nah, sertifikat pada masa sekarang tinggal unduh langsung di akun Sispena sekolah madrasah masing-masing. Gak usah datang ke kantor KPA, cari-cari Pak Dikdik misalnya, atau cari Bu Fitri di provinsi untuk mencari sertifikat. Sekarang sudah era digital, simple, masuk login pada Sispena akun sekolah madrasah, unduh sesuai kebutuhan. Seperti itu. Baik, pelaksanaan akreditasi pada masa paradigma baru sekarang ini bedanya dengan akreditasi luring sebelum IASP 2.0. Di sini ada pravisitasi. Karena di dalam SOP tadi atau prosedur operasi standar akreditasi itu ada asesmen pravisitasi, yaitu mengukur, memverifikasi tentang 2 persyaratan yang penting, yaitu IPM dan IPR yang sudah dibahas pada seri-seri sebelumnya. Nah, pravisitasi untuk visitasi akreditasi luring sama, melampaui atau melampaui 8 tahapan. Yang pertama, setelah sekolah mengikuti sosialisasi, dia lakukan upload dokumen. Ingat, dokumen yang diupload sudah dibahas pada seri keempat, ya. Kalau masih belum sempat, lihat linknya di deskripsi, ya, kami tayangkan semuanya. Kemudian yang ketiga, tim akreditasi sekolah madrasah mengisi DIA. DIA ini adalah daftar isian akreditasi. Daftar isian akreditasi sesungguhnya adalah instrumen akreditasi 2020 sesuai dengan jenjang sekolah, ya. Kenapa saya sebutkan jenjang sekolah? Karena ada kekhususan, ya. Di samping ada 35 butir instrumen IASP 2020 untuk semua jenjang, tapi ada butir-butir kekhususan. Misalnya untuk SKH sekolah khusus ada butir kekhususan. Untuk SD ada 1 butir kekhususan, untuk RPP tematik misalnya. Tapi SMP SMA murni hanya 35 butir instrumen akreditasi, butir inti saja. SMK ada 10 tambahan butir instrumen kekhususan. Seperti itu. Prosedur yang keempat, mapping sekolah. Sasaran akreditasi ditetapkan, kapan waktu visitasi, dan siapa kedua orang asesor yang akan ditugaskan berkunjung melakukan visitasi ke sekolah. 5. Asesor 1 dan 2 melakukan validasi asesmen kecukupan. Nah, ini yang disebut dengan
asesmen pra-visitasi. 6. Komunikasi TAS atau tim akreditasi sekolah madrasah dengan asesor. Sebelum datang visitasi, kita sudah membangun komunikasi efektif antara dua orang asesor dengan tim akreditasi sekolah madrasah yang selama ini telah mempersiapkan, mengupload, mengisi DIA, tinggal sekarang mempersiapkan tambahan informasi untuk melengkapi dokumen-dokumen, misalnya dokumen unggahan, kemudian IPR dan atau IPM, dan terakhir yaitu tahap ke-8, tahap pelaksanaan visitasi. Sesuai dengan mapping ditetapkan di dalam bagian ini aspek tugas asesor. Ada 5 langkah ya, pemenuhan indikator diverifikasi, asesmen terhadap IPR, lalu cek juga apakah sekolah ini sudah tuntas mengisi DIA. Sebab poin 3 ini kalau tidak tuntas maka tidak akan dilanjutkan dengan visitasi. Sekalipun aspek 1 IPM dan IPR sudah terpenuhi, tapi kalau DIA tidak tuntas diisi maka sekolah ini dinyatakan tidak layak untuk divisitasi. Dan kemudian dicek kelengkapan dokumen-dokumen unggahan ya. Pada seri ke-5 dan seri ke-4, terutama seri ke-4 itu dibahas panjang lebar secara rinci tentang dokumen-dokumen unggahan. Di dalam fitur di Sispena sekolah itu disingkat dengan DU ya. DU itu adalah dokumen unggahan. Terakhir, asesor mengisi berita acara hasil asesmen. Jadi sebelum visitasi, asesor telah melakukan asesmen pra-visitasi, namanya asesmen kecukupan, seperti tergambar pada caption di layar ini. Baik, pisauan televisi aspirasi guru PGRI Kabupaten Serang yang inspiratif, produktif, dan smart. Kita akan coba seperti apa sih skenario visitasi luring, sama seperti kegiatan visitasi sebelum IASP 2020. Visitasi daring visitasi daring maupun luring menurut aturan dilakukan selama 2 hari. Satu harinya minimal 5 jam. Nah, sama visitasi luring pun seperti itu. Nah, bedanya kalau visitasi daring kita bertemu di dunia maya virtual, tapi kalau visitasi luring kita bertemu langsung face to face, langsung bertatap muka di sekolah madrasah yang menjadi sasaran visitasi. Dimulai pukul 8, itu sudah mulai dengan acara inti pembukaan, diisi dengan sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari asesor, lalu ditutup dengan doa. Itulah rangkaian acara pembukaan. Singkat, paling lama 30 sampai 45 menit, tetapi di situ sudah mendapat gambaran seperti apa profil sekolah madrasah disampaikan di dalam sambutan kepala sekolah atau madrasah, apa maksud tujuan dan apa teknik penggalian data dan informasi yang akan dilakukan oleh asesor, itu pun disampaikan pada saat sambutan asesor. Ya. Jadi siapa yang terlibat di dalam kegiatan ini, pembawa acaranya, seluruhnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah atau madrasah. Ini bedanya dengan visitasi daring. Kalau visitasi daring, pembukaan dikelola secara sistemik oleh asesor sebagai co-host, sedangkan hostnya adalah admin dari Ban SM. Selanjutnya setelah pembukaan dilanjutkan dengan sesi penggalian data dan informasi oleh tim asesor. Ya, mulai pukul 9 sampai pukul 12 saat istirahat, itu penggalian data dan informasi melalui teknik yang secara simultan dilakukan oleh masing-masing asesor. Ada yang mulai dengan telah dokumen lalu wawancara. Asesor 1 misalnya telah dokumen untuk mutu guru misalnya, sementara asesor 2 mutu manajemen di ruang kepala sekolah. Seperti itu bergantian selama kurun waktu yang telah diagendakan di dalam skenario ini.
fleksibel sifatnya. Yang penting sekolah, dalam hal ini tim akreditasi sekolah madrasah, memberikan data, informasi, dan apapun yang menunjang suksesnya acara verifikasi dan validasi oleh 2 orang asesor pada hari pertama. Kemudian selanjutnya setelah istirahat sekitar pukul 13 sampai pukul 14, penggalian data dilakukan dengan berbagai teknik, bisa wawancara dengan pengurus OSIS, guru BK, bagaimana sekolah mengelola UKS, mengelola Sapras, dan lain sebagainya. Temanya sesuai dengan item-item butir inti atau butir kekhususan yang ada di ESP 2020. Mungkin saja asesor 1 melakukan pengamatan langsung keliling lingkungan sekolah sambil melakukan penggalian data telah dokumen, misalnya ke perpustakaan, lihat programnya, jadwalnya, artefak atau performance, seperti apa sih kegiatan-kegiatan di perpustakaan sekolah madrasah tersebut. Ya, misalnya sarana-sarana penunjang kayak toilet, ruang OSIS, ruang guru, ruang prasekolah, kantin, semuanya langsung dilihat, tidak secara digital tetapi faktual. Inilah bedanya visitasi luring dengan visitasi daring. Selanjutnya, setelah hari pertama selesai sekitar pukul 14.30, ini dilanjutkan dengan hari kedua seperti biasa, dimulai pukul 8. Nah, acara inti pada hari kedua ini lebih menggali data tentang kinerja guru di dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini mutu komponen mutu guru, komponen mutu proses, dan komponen mutu lulusan akan lebih banyak digali dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan angket. Ya. Nah, dari pukul 8 sampai pukul 9.30 masing-masing asesor mengamati KBM di 2 kelas yang berbeda. Tugas tim akreditasi sekolah madrasah adalah menyiapkan masing-masing 1 orang guru untuk mengelola dan menghadirkan kelas pembelajaran sebagaimana mestinya, tetapi dengan catatan durasi waktunya tidak harus 2 kali 40 menit sesuai dengan kurikulum, tetapi ini kurang lebih durasinya antara 25 sampai 30 menit. Tetapi aspek-aspek yang harus muncul di dalam sebuah skenario pembelajaran itu terpenuhi, terutama sintaks dari metodologi yang dikembangkan, bagaimana guru dan peserta didik memanfaatkan media pembelajaran, sumber belajar, seperti apa interaksi yang terjadi, itulah yang akan diamati. Jadi bukan substansi materi, tetapi kinerja interaksi guru dan peserta didik, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, bagaimana pemanfaatan media, sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, baik itu kelas teori maupun kelas praktek, dipersilakan sesuai dengan pilihan tema atau materi yang akan dijadikan atau akan dipresentasikan di dalam proses observasi KBM ini. Observasi KBM selesai kurang lebih 30 menit, dilanjutkan dengan penggalian data, dokumen, telah wawancara dengan guru, dan dilanjutkan dengan wawancara dengan perwakilan beberapa peserta didik, dilanjutkan dengan meminta masing-masing kelas dari 10 siswa untuk mengisi angket. Nah, ini linknya akan diberikan kepada siswa tersebut, bisa melalui fasilitasi oleh guru, dan agar siswa langsung mengerjakan secara langsung dengan bantuan bisa laptop, bisa Android, yang linknya akan dikirim oleh asesor melalui guru yang membimbingnya. Tapi pada saat sudah masuk ke link, tinggalkan siswa untuk mengisi angket. Sama seperti kemarin pengalaman ketika ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, seperti itu kira-kira. Tujuannya adalah ingin menggali data objektif, valid, tentang
pengalaman siswa selama belajar di sekolah atau madrasah ibu dan bapak. Mereka mengisi angket karena itu menggali informasi tentang seperti apa pengalaman mereka di sekolah. Khususnya topiknya tentang yang dijelaskan di dalam butir 4 dan 5 mutu lulusan. Bicara tentang bullying di situ dan pengalaman siswa. Seperti itu. Dan kegiatan dilanjutkan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang akan menguatkan tentang apa yang diperoleh, digali tentang butir 1 sampai 11, yaitu tentang mutu lulusan. Di sini bisa dikembangkan dengan diskusi dengan para alumnus, ya, dengan orang tua, ya, dengan komite, ya, itu fleksibel. Nah, setelah istirahat siang itu acara dilanjutkan dengan pada hari kedua ini dengan acara penutupan. Pada acara penutupan ini, kepala sekolah dan tim asesor menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu. Asesor pada sesi pertama acara penutupan menyampaikan rekomendasi, temuan-temuan hasil visitasi selama 2 hari, terutama menyampaikan secara spesifik rekomendasi yang sebenarnya secara digital. Rekomendasi ini diupload oleh masing-masing asesor, terutama asesor 1 sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan hasil visitasi melalui akun asesor 1 rekomendasi. Nah, tetapi sambil itu berjalan, maka secara langsung apa yang diupload oleh asesor itu disampaikan kepada sekolah lebih dulu supaya akreditasi sekolah ini betul-betul bermakna untuk menguatkan upaya membangun mutu sekolah madrasah melalui visitasi akreditasi. Inilah pentingnya visitasi akreditasi IASP 2020 lebih tajam dan bermakna agar akreditasi betul-betul dapat membangun budaya kerja mutu di sekolah secara lebih baik. Nah, setelah acara penutupan selesai, kegiatannya lebih bersifat administratif, terutama asesor di bawah bimbingan atau arahan dari kedua orang asesor untuk menginput kartu kendali. Isinya silahkan sesuai dengan apa yang mereka alami selama 2 hari. Ya, isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dituangkan di dalam berita acara. Jadi kedua orang asesor biasanya meminta mendownload berita acara, lalu ditandatangani oleh 2 orang asesor dan divalidasi oleh kepala sekolah madrasah stempel, termasuk administrasi lain berupa misalnya SPPD yang harus ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Itulah rangkaian kegiatan visitasi luring. Selamat menyongsong kegiatan visitasi akreditasi, semoga Anda berhasil menjadi sekolah unggul, peringkat A, sekolah atau madrasah unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.